Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkan alat tulis dan buku kalian. Perkembangan tumbuhan dengan umbi. Perkembangan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi merupakan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi terdiri dari 3, yaitu dengan umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar ialah bagian dari akar yang membesar, sebab mempunyai fungsi sebagai tempat dari cadangan makanan. Umbi akar bisa saja tidak mempunyai tunas seperti tidak berkuku-kuku. Proses perkembangbiakannya dilakukan menggunakan umbi yang ditanam dengan disertai pangkal batang tanamannya sehingga tumbuh tunas. Tunas inilah yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh, wortel, lobak, singkong, dahlia. Pada pertumbuhan singkong perkembangbiakan dengan 2 cara, yaitu vegetatif alami dengan umbi akarnya dan vegetatif buatan dengan cara stek batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh mengembang dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ditanam, maka tunas dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhannya adalah kentang dan ubi jalar. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis adalah bawang putih, bawang merah, dan bunga tulip. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia. Perilaku gotong royong yang dimiliki suku bangsa-bangsa di Nusantara sejak dahulu kala. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong antara lain pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar. Sikap gotong royong seharusnya dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada akan dapat dikerjakan lebih mudah dan akan cepat selesai, dan menjadikan hubungan persaudaraan akan semakin erat. Budaya gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Gotong royong mempunyai tujuan antara lain: 1. Mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan. Kemudian meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan, mempererat rasa kesatuan dan persatuan, menghemat pengeluaran, mempercepat suatu pekerjaan.
Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain: 1. Kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. 2. Persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Ketiga, rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Berkorban bisa dengan waktu, tenaga, pemikiran, atau materi. 4. Tolong-menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. 5. Sosialisasi. Di era modern kehidupan masyarakat cenderung individualis, gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Untuk tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tugas Bahasa Indonesia dan tugas PKN. Tugas Bahasa Indonesia terdapat pada buku cetak tematik halaman 145, yaitu memberi tanda pada tumbuhan yang berumbi lapis, berumbi batang, dan berumbi akar. Untuk yang tugas PKN, jawablah dari bacaan cerita yang terdapat pada buku cetak tematik halaman 146. Kerjakan pada buku tugas kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.